Video kali ini akan membahas sebuah emiten yang menarik karena kenaikannya ini 250% lebih. Bisa dilihat di layar, kenaikannya 250%, kemudian juga tanda-tandanya juga sudah kelihatan, dan ini menarik banget karena kita bisa belajar banyak di sini. Uh, saya awali dengan kenaikan ini ya, perhitungan kenaikan dari harga emitennya yang sampai 250%. Kemudian kalau dari Bandar Mover-nya ini kelihatan sekali ya, ada akumulasi malah. Akumulasi yang seiring dengan kenaikan harga. Kemudian kalau kita lihat dari foreign flow-nya malah sebaliknya, dia cenderung menurun. Kemudian di sini juga ada hal yang unik nih, ada kenaikan luar biasa, kemudian penurunan yang luar biasa, yang mungkin kita tidak memahami kenapa kok habis dibeli keuntungannya tidak seberapa, atau bahkan malah ini ada kerugian di sini, malah jual rugi ya, nggak mungkin kan jual rugi. Nah, kalau kita lihat dari volume seperti yang kita pelajari sebelumnya, ini bisa sebagai entry, menandakan uh, apa, sebagai sinyal untuk kita entry. Dari AO-nya juga menunjukkan hal yang serupa. Kemudian kalau dari frekuensi analyzer ini tidak kelihatan sama sekali adanya akumulasi. Kemudian pergerakannya sesuai dengan indeks dari MACD-nya, teman-teman nggak kelihatan nih di layar monitor, tidak menunjukkan sinyal. Momentumnya juga menunjukkan ketika harga sudah naik. Nah, tapi ada satu yang menarik yang bisa ditemukan melalui analisis broker summary. Saya tayangkan. Jadi ini adalah tanggal-tanggal tadi yang telah kita lihat sebelumnya ya, di MA Cross. Ini ya, MA Cross. Kita lihat di tanggal ini, tanggal 16 Juli sama sekarang saya bagi. Dan saya lihat juga berdasarkan ini ya, 3 Agustus, 16 Juni, 16 Juni sampai 3 Agustus, 3 Agustus sampai 9 Agustus. Jadi periode kenaikan. Nah, di periode kenaikan, kalau kita menggunakan uh, website yang biasa kita gunakan untuk melihat pergerakan broker summary, di sini lihat netral-netral saja ya, tidak ada indikasi yang mencurigakan. Nah, tapi kalau kita lihat dari tanggal 16 sampai tanggal 3 Agustus, ini yang saya lingkari. Ada yang menarik nih, kode brokernya PG, karena dia jumlahnya besar sekali, 240 miliar, HP, PD, dan XC. Kemudian di tanggal 3 sampai 9, yang jualan di sini karena naik. Kalau naik kan berarti pembelinya udah mulai banyak ya. Nah, kita lihat yang jualannya. Yang jualannya PG, HP, PD, XC, dan KK. Nah, ini kita lihat dari periode dia membeli. Jadi periode membeli ini saya bagi lagi dari tanggal 18 18 bulan 6 sampai 15 bulan 7. Kemudian saya lihat lagi di 30 bulan 4 dan 15 bulan 7, dan tanggal 1 bulan 9 tahun 2020 dan 30 bulan 4 2021. Oke, kita lihat dari yang tanggal 18 sampai 15 bulan 7. Nah, kalau dari 18.06 sampai 15 bulan 7, nah kita temukan ya, tadi yang kita lingkari di sini, di periode penjualan, ternyata di tanggal tadi yang setelah saya sebutkan, tanggal 18 bulan 6 sampai 15 bulan 7, yang ini, yang kita lingkar-lingkari ini ternyata kita temukan ya, mereka mengakumulasi pada harga sekian. PD 184, XC 192, HP 170, CC 191, dan KK 184. Kemudian ketika kita lihat lagi di tanggal sebelumnya, makin mundur kita,
Oke, mundur. Jadi kita melihatnya lebih horizonnya lebih kita panjangkan lagi dari tanggal 15.07 sampai 30.04. Bisa kita lihat di sini ya. Ada pembelian yang dilakukan oleh XC, PD, HP, CC, KK, dan GR. Nah, uniknya PG pada tanggal sekian dia melakukan penjualan juga. Nih, dengan average-nya 164 jualan. Jadi sepanjang tanggal 4 sampai bulan 4 sampai bulan 7, terus di bulan 7, bulan 8 sampai dengan hari ini PG jualan. Bisa dilihat PG 213 billion, PG 240 billion. Nah, ini yang menarik ya. Bagi saya ini menarik karena kenapa menarik? Ternyata ada broker yang jualannya tuh jauh banget dari jauh-jauh hari. Kok bisa ya? Bisa jualan jauh-jauh hari, kemudian secara nominal juga besar. Nah, kita lihat lagi. Ini ya, PG. Nah, kalau dari bulan 9 tahun 2020 sampai bulan 4 2021, ternyata ada akumulasi yang dilakukan oleh PG. Jadi di bulan 4 dia sudah mulai jualan, tapi sebulan bulan 4 dia melakukan akumulasi. Yang uniknya adalah by average-nya ini di angka 62. Kenapa saya bilang unik? Ketika kita cek lagi ke chartnya, bisa kita lihat, ya, tahun 2019 tadi, 2019, 2020, 2020 bulan September. Nah, dari sini. Ini rata-ratanya nggak pernah menyentuh 90. Ya, paling rendah di sini. 96. Berarti dia ambil jauh-jauh hari. Oke, jauh-jauh hari atau dia ambil di pasar nego. Nah, dengan jumlah yang sekian ya. Nah, ini jauh-jauh hari dan sekarang naik. Oke. Nah, ini yang menariknya. Jadi ternyata uh, bandarnya ini PG, bandar utamanya. Walaupun kalau kita lihat dari analisis broker summary-nya ada beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, setidaknya ada 5 broker yang melakukan penjualan pada saat terjadi kenaikan, dan sebelum terjadi kenaikan mereka melakukan akumulasi. Oke, di tanggal-tanggal ini ya, akumulasi ini. Tanggal 18 bulan 6 juga, dari bulan 4 juga sudah mulai akumulasi, walaupun jumlahnya nggak signifikan, jumlahnya kecil-kecil, karena kalau kita lihat uh, secara harian transaksinya juga nggak begitu besar, kecil ya. Bisa dilihat nih, sangat kecil sekali. Bisa dibilang ini nggak liquid. Tapi di periode kenaikan tiba-tiba sahamnya menjadi liquid. Nah, ini bisa dilihat dari volumenya ya, yang tiba-tiba secara uh, rata-rata di 50 hari naik nih. Volumenya naik 1,59 juta. Sudah diberikan likuiditas di situ. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita petik dari analisis ini adalah yang pertama, ketika kita ingin ikut dalam tren kenaikan harga, kita harus memperhatikan siapa saja yang sudah ada di dalamnya. Nah, terus tren kenaikan harga sudah terlihat ketika harganya sudah menunjukkan naik dan secara indikator juga mendukung. Terus kita cek lagi siapa di dalamnya, kemudian average-nya berapa, supaya kita bisa berhati-hati ya, karena
Kalau misalkan secara volumenya kecil, kemudian tiba-tiba besar, kemungkinan besar juga kalau barangnya sudah habis terjual, volumenya bisa kecil lagi, menghilang. Jadi kita bisa menentukan strategi kapan masuk dan kapan keluar. Demikian video kali ini. Terima kasih dan saksikan video selanjutnya.